siang sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan. Inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Rizky Rambe. Saya di sini bertugas sebagai host untuk hari ini ya. Dan di sini kita kedatangan narasumber, yaitu pejabat struktural di SMK Negeri 1 Panjabungan, yaitu PKS Kurikulum, Ibu Siti Holimah SPD. Sebelum kita masuk ke temanya adalah tentang kurikulum dan guru penggerak ya Bu. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oh baik ya Bu. Ya. Hari ini kayaknya cerah ya Bu. Ya. Ibu udah berapa lama jadi PKS Kurikulum kalau boleh tahu? Ya, Ibu mulai PKS Kurikulum itu mendapatkan SK dari Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan yang pada saat itu Bapak PLT Ya. itu Bapak Fahri Siregar bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang, jadi ada 3 tahun. Oh sudah ada 3 tahun ya Bu. Selama menjabat sebagai PKS Kurikulum, apa kira-kira keluh atau kesah yang Ibu alami selama menjabat? Ya. Karena saya baru pertama kali pada saat itu sebagai PKS Kurikulum, yang pertama kendalanya adalah dalam hal kolaborasi dengan guru-guru tentunya untuk menyatukan visi dan misi sekolah kita untuk memberikan sekolah ini yang sesuai dengan dari pemerintah untuk melakukan SDM yang berkualitas. Jadi kesedihan saya adalah merangkul guru-guru ini dalam hal bagaimana caranya agar tujuan visi misi itu bisa terlaksana untuk menjalankan seluruh struktur kurikulum tersebut. Yang pertama kolaborasi ya. Yang kedua tentunya adalah dalam hal aplikasi atau aksi nyata pada saat pembelajaran, karena menertibkan guru-guru agar mereka mampu pada saat itu kan kita masih corona ya. Nah, jadi pembelajaran itu jarak jauh. Itu yang saya cari saat itu. Ya. Jadi yang kedua itu saja ya? Ya. Dapati masalah waktu ya. Oh sebelumnya sahabat podcast Media Master Studio, di sini kita kami ingin meminta maaf karena di sini kondisinya hujan lebat, jadi mungkin suaranya agak terganggu ya nanti di video. Jadi agak kurang jelas nanti dikarenakan hujan yang deras ya. Sekali lagi kami minta maaf dan mohon maaf apabila ada suara atau sound dari kami yang kurang jelas. Kami minta maaf ya. Oke, boleh kami lanjut ya. Oh, sebelum menjadi PKS Kurikulum, ada nggak terpikir bagi dari Ibu untuk menjadi PKS? Ada. Saya kan dari mulai dari jenjang wali kelas, berenang, ikut jurusan karena tentunya ya saya punya harapan agar dari saya itu meningkat dari wali kelas jurusan sampai dengan PKS Kurikulum. Itu tentunya ya saya punya harapan Pak, ya lebih bagus lagi. Jadi harapannya semakin meningkat terus. Kalau misalnya yang lebih tinggi, contohnya menjadi kepala sekolah, ada nggak kira-kira niat atau persiapan itu? Ya, saya pikir itu hal yang alami ya. Kalau kita sudah mengikuti mulai dari wali kelas, jurusan PKS, siapapun saya pikir ya punya harapan lah. Oke baik, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Ya, jadi itu tagline ya Bu, ya, yang tak mungkin menjadi mungkin, itu tagline dari podcast kita. Oke, dalam pertanyaan yang selanjutnya ya Bu, sebagai PKS Kurikulum, apa yang harus dibenahi untuk mewujudkan kondisi pembelajaran yang kondusif? Ya, apa kira-kira rencana itu ke depannya? Ya yang menurut yang saya alami untuk kedepan itu yang perlu dibenahi adalah dalam hal disiplin yang terbuat disiplin baik dari siswa maupun dari guru, itu yang perlu diperbaiki saya lihat di sekolah kita. Kalau dari segi SDM ya sudah bagus, sudah
bagus, nah, penerapan disiplin saja yang perlu ditingkatkan. Itulah yang perlu menurut saya lihat di sekolah kita ini. Jadi disiplin itu sangat perlu ya, itu yang paling utama ya. 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 Oke. Jadi sahabat podcast Media Master Studio, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu, ketika saya masih berada di sekolah ini, beliau atau ibu ini sudah menjadi guru saya sebelumnya. Jadi beliau adalah senior Pak, dikatakan senior ya di SMK ini. Oke Bu, lanjut ya Bu. Kemudian apa sih keinginan Ibu, motivasi Ibu sebagai PKS kurikulum? Apa motivasi Ibu supaya Ibu ingin sekali menjadi PKS kurikulum? Ya, motivasi saya menjadi PKS kurikulum itu adalah saya melihat banyak di sekolah ini yang punya kompetensi yang bagus. Jadi bagaimana agar sekolah kita ini bagus? Ya tentunya kita harus ikut menggerakkan. Ya. Jadi motivasi saya agar sekolah kita ini semakin maju, dia harus ikut berpartisipasi dalam struktur itu ya, mau tidak mau kita harus masuk ke dalam sebagai penggerak lah di situ kan, penggerak bagi guru. Itulah motivasi saya. Semua guru ini bergerak mewujudkan sekolah kita yang bagus sehingga tercapailah yang dikatakan dengan sesuai dengan daripada yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, itu wujudnya profil belajar Pancasila di sekolah kita. Profil Pancasila. Ya. Oh iya. Ya. Itulah motivasi saya. Motivasinya ya. Jadi kalaupun kita ada keinginan untuk merubah sekolah, tapi kita tidak masuk ke dalam struktur sekolah, mungkin agak berat ya Bu? Agak berat memang Untuk kalau memajukan sekolah. betul sekali. Iya. Jadi Bu, itu ada motivasi, saya ingin jadi yang penggerak di sekolah ini, gitu ya Bu? Iya. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang sebagai guru penggerak, Ya. mereka adalah guru biasa. Guru biasa. Jadi kesulitan mereka itu adalah karena bukan sebagai pejabat, Iya. kata Islam di sekolah itu terbatas, terbatas kemampuan mereka untuk ikut mewujudkan sekolah itu. Sebagai profil pelajar Pancasila itu kan banyak stakeholder yang harus dilibatkan. Iya, iya. Jadi itulah mengajak kawan-kawan itu berkolaborasi, memang harus ada yang di-power di situ, agar di sekolah itu ya. Berarti dengan menjabat sebagai PKS kurikulum, Ibu sudah bisa mendapatkan power tersebut tadi yang Ibu katakan ya Bu? Itulah salah satunya. Salah satunya, Iya, iya. cara kita. Cara kita ya Bu. Oke, tadi saya dengar-dengar kita membahas tentang guru penggerak ya. Iya. Guru penggerak. Kira-kira apa itu Bu, guru penggerak itu? Ya. Guru penggerak. Sangat menarik sekali ya guru Ya. penggerak ini. Alhamdulillah saya sudah lulus menjalani program pendidikan guru penggerak selama 14 bulan. 14 bulan. 14 bulan itu saya jalani. Kalau sebetulnya yang direncanakan pendidikan guru penggerak itu cuma 9 bulan. Tapi karena kami ada perubahan pengelolaan dari pusat ke provinsi, ada pengalihan pengelolanya sehingga ada banyak libur kami sehingga menjadi 14 bulan. Jadi guru penggerak itu adalah guru yang mempunyai kompetensi, keinginannya kuat untuk merubah pola pikir guru-guru agar menjadi guru-guru itu mempunyai jiwa yang semangat dalam hal mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru penggerak itu adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan guru-guru yang lain. Nah, itu tugasnya. Bagaimana agar guru lain itu bisa bergerak dan tergerak hatinya dan menggerakkan sekolah itu sesuai dengan visi dan misi sekolah itu. Nah, jadi guru penggerak itu tugasnya menggerakkan orang lain. Bagaimana agar orang lain itu bisa bergerak, bukan hanya di zona nyaman saja guru itu. Jadi agar dia terus menerus meningkatkan pengembangan dirinya. Nah, itulah tugas seorang guru penggerak. Jadi guru penggerak itu tugasnya agar orang lain itu berubah. Agar berubah. Kawan-kawan di sekitar kita itu bisa kita gerakkan, bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tidak boleh suatu guru itu merasa sudah PNS, sudah nyaman. Tugas melaksanakan tugas saja sudah selesai gitu ya. Jadi harus ada inovasi-inovasi terus menerus kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau tidak kita ikuti perubahan itu, maka kita sendiri yang akan rugi. Nah, itulah tugas seorang guru penggerak, menggerakkan SDM-nya itu sesuai dengan perubahan zaman.
sesuai dengan perubahan zaman Bu. Iya. Saya ada pertanyaan nih Bu, kan tentang perubahan zaman. Banyak di antara guru-guru kita yang dikatakan sudah senior atau yang sudah tua juga, banyak yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman sekarang ini Bu. Kan zaman sekarang ini zaman era digital, jadi semuanya harus diserba internet gitu. Iya. Tetapi banyak kita lihat guru-guru kita yang masih minim akan tentang perkembangan zaman ini Bu. Gimana kira-kira pendapat Ibu tentang guru-guru kita? Itulah yang perlu diedukasi. Guru-guru seperti itu perlu diedukasi bahwa profil pelajar Pancasila itu artinya adalah pelajar sepanjang hayat. Jadi ya guru itu harus belajar sepanjang hayatnya. Tidak boleh sudah senior udahlah nggak usah lagi belajar. Tidak boleh seperti itu. Jadi seorang guru itu harus menerapkan pemikirannya itu pola pikir dia, walaupun tidak itu sudah senior, terus harus mengikuti perkembangan zaman, terus belajar sepanjang hayat kita. Itulah yang perlu diedukasi di sekolah kita ini. Makanya terus digerakkan. Iya, terus bergerak. Terus digerakkan. Minimal kita berikan contoh kepada ibu yang sudah senior. Kita berikan contoh. Kita terus ajari. Jangan bosan memberikan selagi itu bagus yang kita kasih itu. Apapun dikatakan orang teruslah bergerak. Nah, jadi minimal kita kasih contoh yang bagus. Walaupun mereka tidak menguasai IT, tapi kita kasih contoh. Nah, kita arahkan terus menerus. Iya, dan dibantu. Ada nggak kira-kira rencana Ibu untuk istilahnya melatih atau memberikan apa namanya Bu, bimbingan untuk guru-guru kita yang memang masih tanda kurungnya, cakapnya istilahnya masih gagap di bidang teknologi seperti itu. Ya, saya pikir itu sudah kewajiban setiap guru lah itu ya. Mengikuti perubahan itu sudah kewajiban. Jadi kalau kita itu punya program di sekolah, selalu ada itu di program sekolah peningkatan SDM guru. Ya, peningkatan SDM guru salah satunya adalah tadi membuat semacam apa namanya seminar atau workshop bagaimana agar kompetensi guru itu meningkat dalam bidang IT. Boleh kita buat pelatihan, pelatihan baru misalnya ya. Sebelum ajaran baru dibuat dulu apa namanya diklat guru-guru di sekolah 1 hari atau 2 hari. Di mana sih letak kelemahan guru-guru itu? Apakah mengikuti pelatihan itu menggunakan IT? Bisa nggak semua menggunakannya? Mulai dari dasar, tidak boleh kita malu. Memang tidak pandai di dasar, kita ajari dari dasar. Itu ada rencana kita membuat pelatihan-pelatihan kepada guru yang masih kurang apa namanya istilahnya gaptek ya, gaptek terhadap IT ya. Ada rencana seperti itu. Ada rencananya Bu. Selama ini mungkin sahabat-sahabat podcast Media Master Studio kita masih banyak yang belum tahu kegiatan Ibu apa aja di sekolah. Jadi kira-kira tugas Ibu saat ini di sekolah apa-apa saja? Kalau tugas itu kan cuma 2. Satu tugas utama mengajar. Tugas yang kedua tugas tambahan. Tugas tambahan yang diberi kepada saya adalah sebagai PKS Waka bidang kurikulum. Ya tentunya membantu kepala sekolah dengan hal menjalankan kegiatan PBM. Itulah tugas yang saya dapatkan selain tugas utama dan tugas tambahan tadi. Jadi tugas tambahan itu membantu kepala sekolah dalam hal menjalankan proses PBM setiap hari di sekolah ini. Jadi di awal kita saya sudah memperkenalkan beliau, dan beliau adalah sempat menjadi guru saya di SMK Negeri 1 Panjabungan ini. Jadi kira-kira udah berapa lama Bu mengajar di SMK Negeri 1 Panjabungan ini? Kalau dihitung sampai sekarang. Saya mengajar juga di sini. Dulu guru-gurunya masih pada lajang semua. Saya ceritakan sedikit ya. Waktu saya juga murid di sini, guru-gurunya itu semua masih lajang, belum menikah. Ya, terus menjadi guru saya di sini sudah menikah semua ya kan. Jadi posisi kita sama kok di sini. Posisinya sama. Nanti bergantian juga ya. Iya, regenerasi ya. Dari murid menjadi guru ya. Jadi murid yang lagi menjadi guru ya. Seperti itu kita. Jadi
saya di sini sudah hampir lama mengajar 22 tahun karena mulai dari anak gadis di sini saya mengajar mulai tahun 2021. 2001. 2001. Iya, ini tahun 2022 ya. Iya. Jadi hampirlah 2023 Bu. Iya, 2023. Iya. Jadi hampirlah 22 tahun mengajarnya di sini. Iya. 22 tahun, bukan waktu yang singkat itu ya Bu. Iya, bukan. Tapi tidak terasa ya. Tidak terasa. Masih seperti baru rasanya. Iya. Mungkin karena keikhlasan hati kita untuk mengajar di SMK Negeri 1 ini Bu. Iya, boleh dikatakan karena memang guru itu harus ikhlas. Harus ikhlas ya Bu, harus ikhlas. Iya. Oke, baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu. Apa yang mendorong Ibu sehingga ikut serta ke dalam program guru penggerak? Iya. Itu pertama saya lihat di media-media massa, media sosial ya, terutama dia di di Instagram, di WA, datang surat ataupun di media sosial guru penggerak gitu ya. Iya. Jadi angkatan yang saya masuki ini angkatan keempat rupanya sudah yang keempat secara nasional. Berarti sudah banyak ya. Sudah banyak sebelumnya. Cuman kita aja yang kurang info ya kan. Padahal sudah keempat loh yang saya daftarkan itu. Jadi begitu banyaknya media yang mengatakan guru penggerak, jadi kita ingin penasaran apa sih guru penggerak itu ya. Iya. Jadi mencoba gitu ya. Saya coba daftarkan. Ya alhamdulillah 3 tahap seleksi lulus. Gitu. Jadi alhamdulillah ya. Iya, saya coba lulus di tahap ketiga seleksinya itu. Saya ingat dari sekolah kita ada 6 orang yang mendaftar. 6 orangnya itu lulus semua Bu? Enggak. Oh, enggak lulus. Pada tahap pertama saya lihat ada 6 orang yang lulus. Iya. Tahap kedua ada 4 orang lagi. Tahap ketiga tinggal saya sendiri. Oh. Ya, jadi tinggal saya sendiri pemain tunggal di penggerak di sekolah ini. Jadi Ya. satu-satunya ya Bu? Satunya. Jadi yang mendorong saya karena memang saya sebetulnya ingin mencoba saja. Ingin mencoba. Apa sih guru penggerak itu Iya. ya kan? Ternyata alhamdulillah masuk. Ya, saya ikuti pendidikannya selama 9 bulan. Ya. Jadi bagi kawan-kawan kita yang tadi 6 orang itu bisa mendaftarkan diri sebagai calon penggerak lagi nggak? Bisa. Bisa lagi. Jadi kalau gagal bisa mencoba lagi ya? Bisa. Ya? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Justru itu adalah sudah ada modal. Dia sudah pernah mencoba. Iya. Karena hampir sama kok tahapan yang sudah dilaluinya. Sudah ada pengalamannya. Nah, saya pikir sudah bagus itu. Sudah ada pengalamannya. Jangan capek mencoba. Jangan malu. Terus dicoba. Saya lihat banyak kawan yang sudah bercerita. Saya pun sudah pernah mencoba tahap 1 gagal. Tahap 2, tahap 3 baru lulus begitu. Iya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Iya, Bu. selalu mencoba. Selalu mencoba. Iya. Iya. Seperti ini semboyan daripada podcast ini. Iya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin Iya, ya kan? seperti tagline kita ya. Iya. Iya. Apa motivasi Ibu mengikuti seleksi calon peserta pendidikan guru penggerak? Motivasi ya. Iya, motivasi. Saya sebetulnya tidak tahu ya tujuan guru penggerak itu sebetulnya apa pada saat itu. Iya. Setelah saya masuk lulus begitu ya. Tiba-tiba kami diberikan setelah kami masuk loka karya pertama, loka karya 0 namanya. Itu datanglah pejabat dari Pemda, dari provinsi. Alhamdulillah kalian lulus. Orang yang lulus di pendidikan guru penggerak ini nantinya sudah ada dia tiket golden untuk menjadi kepala sekolah. Terus kejut dia kita kan. Iya. Ternyata kalian sekolah masuk ke sini ada sekian orang, 60 orang menerima tahu. Nah, itu kalian lulus golden masuk tiketnya itu menjadi kepala sekolah sudah ada. Jadi yang sebelumnya kita mencoba ternyata setelah masuk ke dalam banyak yang tidak kita ketahui apa tujuannya. Jadi tujuannya itu ya selain mewujudkan profil pelajar Pancasila, ternyata ada peluang menambah karir di situ. Ya, menambah karir kalau dapat sertifikatnya sudah merupakan tiket untuk menjadi kepala sekolah. Ternyata di golden ticket yang iya, itu dijelaskan golden ya. ticket itu ya. Saya pun tahunya setelah masuk ke dalam. Masuk di dalam Saya baru mengetahui ada tahu. golden ticket. Sebelumnya saya tidak tahu apakah ada seperti itu tahap Iya. selanjutnya. Ya. Jadi kalau saya sebelum itu saya tidak tahu kalau guru penggerak itu adalah salah satu persyaratan menjadi kepala sekolah. Iya. Saya tidak tahu. Setelah masuk baru saya tahu. Jadi kalau ditanyakan apa motivasi,
ya saya hanya ingin mengikuti perubahan harus diikuti kan Iya. gitu. Jadi ada guru penggerak harus saya ikuti. Ada nanti lagi ikuti. Jadi saya tidak mau ketinggalan. Nggak Kalau mau ketinggalan. selagi sesuatu ada, ikuti. Itulah ya, diikuti. Apa yang ada ikuti, jangan ketinggalan. Oh iya. Itu saja motivasi saya dalam Motivasinya iya, jangan karena ketinggalan. jangan Gitu. ketinggalan. Apapun program pemerintah Ah. ikuti. Oke. Itu ya motivasi saya. Setiap program yang dibuat oleh pemerintah ikuti. Karena kan mulanya pun dulu saya dari guru honor pusat, ada program honor pusat ikuti. Itu pun nggak percaya kita, ternyata diangkat jadi PNS, ya kan? Oh, dulu honor pusat Iya, namanya, Bu? iya, diangkat menjadi PNS. Jadi dari situ saya yakin terhadap pemerintah kalau memang mereka membuat program itu pasti ada tujuannya. Ternyata betul kita diangkat menjadi PNS. Ini pun ada program Mas Nadiem Makarim, guru penggerak ya. Oh, saya ikutilah dulu programnya. Apa sih tujuannya? Pasti ada tujuannya. Ya ternyata inilah ya tujuannya, Iya. bahwa salah satu persyaratan menjadi kepala sekolah itu harus ada sertifikat guru penggerak sebanyak 306 jam pelajaran Oh, iya. yang kita selesaikan, sehingga tidak perlu lagi diklat caket. Itulah persyaratannya. Iya. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah ya, Bu. Iya, sudah bisa Dan- nanti kita menambah karir selanjutnya. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Mudah-mudahan Amin. tercapai Iya, tujuannya. iya. Amin. Oh, Bu, sambil kita berbincang-bincang, bercakap-cakap, boleh kita dulu, Bu, di apa ini? Oh iya. Iya, iya. Boleh, terima kasih Mineral-mineralnya ya, Bu. Iya. Nanti terlalu banyak bercakap-cakap, Iya. kekurangan air minum nanti dehidrasi ya. Boleh. Oke. Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya, Bu. Iya. Apa sih kesulitan terbesar yang pernah Ibu alami selama Ibu mengajar di SMK Negeri 1 Kanyuman ini? Ya, kalau kesulitannya itu tidak seberapa ya. Hanya saja yang saya alami, kerjasama itu adalah kolaborasi ya. Kerjasama dengan guru-guru itu kadang-kadang tidak sejalan ya kan, tidak sejalan harapan kita dengan guru lain. Kita menginginkan sekolah ini seperti ini, ada yang tahu lah, ada yang pro dan kontra, ada kebijakan. Ya, Hanya itu pasti. saja, ya. Itu saja kendalanya. Kalau dari segi sosial di sekolah ini cukup bagus, tidak ada kendala. Hanya saja tujuannya itu saja, tujuan daripada sekolah ini kadang-kadang kebijakan yang dibuat kepala sekolah itu banyak yang pro dan kontra terhadap apa yang mau kita lakukan. Itu saja kendalanya. Oh, iya, Bu. Ya. Jadi kira-kira bagaimana langkah-langkah Ibu dalam mengatasi masalah yang Ibu sebutkan tadi? Siapa saja orang-orang yang Ibu libatkan dalam mengatasi masalah tersebut kira-kira? Iya. Sesuai dengan yang saya dapatkan ilmu di guru penggerak itu, ya walaupun katanya lubang yang ingin kita masuk itu sebesar lubang jarum, selagi masih ada kesempatan walaupun sebesar lubang jarum, carilah orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Satu frekuensi. Satu frekuensi, Iya. satu tujuan, walaupun satu, tidak masalah. Jadi orang-orang yang satu frekuensi inilah kita ajak bekerja sama. Jadi nanti setelah ada perubahan dari orang-orang yang satu pemikiran dengan kita, maka akan dicontoh oleh orang-orang yang lain. Orang lain akan mengikut, begitu. Jadi salah satunya yang saya pelajari seperti itu, mengajak kawan-kawan yang satu tujuan dengan kita. Jangan mendengar orang yang tidak satu tujuan dengan kita. Itu saja. Jadi yang satu frekuensi Iya. dan yang satu tujuan. Tujuan. Itu yang dilibatkan Iya. dalam penggerakannya. Ibu. Penggerakannya ya. Oke, Bu. Apakah Ibu pernah melaksanakan suatu program atau kegiatan melebihi dari target yang sudah ditentukan? Maksudnya program. Iya. Misalnya udah ditentukan programnya segini nih, tapi ternyata yang harus dikerjakan melebihi dari itu, Bu. Ya. Nah, kira-kira. Ya, kalau yang saya pelajari ya, walaupun di luar struktur sekolah, Iya. memang manusia itu harus pandai mengerjakan pekerjaan
satu, dua, tiga sekaligus dalam satu waktu itu Iya. itu adalah tambahan keprofesionalisme seseorang. Multitasking. Multitasking namanya ya, itu harus bisa seseorang. Jadi banyak yang dialami seperti itu. Ah, Misalnya pekerjaannya hanyalah menyusun kurikulum misalnya kan. iya. Ternyata ada juga pekerjaan yang lain selain itu. Ternyata hasilnya bagus. Banyak yang tidak kita duga-duga ya. Ternyata dalam hal mengerjakan itu di luar dugaan kita ternyata ada ekspektasi harapan kita yang di luar batas pengetahuan kita, ternyata kita bisa. Iya. Ada seperti itu, memang ada. Contohnya yang pada saat kita dulu akreditasi pertama Oh di ya. sekolah kita tahun 2020, aplikasi Sispena namanya, ya harapan kita nilai A saja sudah luar biasa itu. Iya. Ternyata dapat nilai unggul ya kan? Dapat nilai unggul ya. Unggul ya, itu kan hal yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Di luar dari yang kita pikirkan Iya, tadi, iya. kita hanya berharap cuma nilai A, nilai iya. A saja sudah bagus Iya. nah ini gitu. Ternyata dapat nilai di atas itu ya kan, unggul. Unggul ya. Iya, Ibu. Jadi apa saja sih yang udah Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan di sekolah kita ini? Ya, perubahan itu harus diikuti. Orang yang tidak mau berubah akan rugi sendiri. Ya, jadi perubahan yang saya pelajari selama pendidikan guru penggerak ini, ya pola pikir manusia ialah dulu yang diubah. Ya, jadi yang sudah Ibu buat terutama merubah mindset guru-guru ini, yaitu memberikan contoh kepada guru-guru. Misalnya tepat waktu, ya. Kemudian mengajak siswa kerjasama, membuat budaya-budaya positif. Nah, setiap apel pagi jangan bosan, kita selalu memberikan kegiatan yang menarik bagi Iya. siswa. Jadi sejauh ini program-program guru penggerak yang saya terapkan adalah membuat budaya positif itu. Budaya positif bagaimana agar pembelajaran dirasakan oleh siswa itu menarik dan nyaman di sekolah ini. Apa-apa talent show yang bisa mereka pertunjukkan di sekolah ini biar mereka tidak bosan. Iya. Nah, itu adalah salah satu program guru penggerak. Oh, salah satu program Iya, guru penggerak. penggerak itu. Oh, iya. Bagaimana agar siswa itu nyaman dan senang di sekolah. Nah, makanya kita bikin itu setiap pagi. Apa sih pertunjukan yang ada di dalam diri siswa itu? Iya. Keluarkan potensi masing-masing, Iya. diberikan wadah kesempatan setiap Iya. pagi. Mulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Itu program itu. Katanya potensi siswa itu sekecil apapun harus dihargai dalam guru penggerak. Karena seseorang itu besar dimulai dari hal-hal kecil. Nanti terbiasa dia tampil, lama-lama dia akan percaya diri untuk selanjutnya. Iya. Nah, itulah contoh-contoh kecilnya. Jadi baru sejauh itu. Karena tidak bisa lah membuat perubahan itu seperti secepat yang balik telapak tangan, Iya, ya harus iya. perlahan-lahan dulu. Harus perlahan-lahan, Iya. nggak bisa langsung total Bisa ya. langsung total ya. Oh, iya. Gitu. Tadi kita sudah membicarakan tentang relasi ya Bu dengan rekan-rekan kerja kita yang satu frekuensi, Iya. satu tujuan gitu. Ya. Dengan atasan juga ya Bu. Ya. Kan di sini Ibu tadi telah menjelaskan bahwa banyak senior Ibu yang sudah menjadi rekan Ibu untuk saat ini Ya. gitu. Jadi Bu, bagaimana kira-kira sikap Ibu dalam menjalin hubungan dengan teman dan atasan Ibu? Ya, ini kan ada 3 pembagian ya, teman yang sebaya, Ya. teman senior, udah itu atasan. Ada 3 ini ya. Ya. Kalau dengan teman yang sebaya, itu dalam hal menjaga hubungan itu saya pikir masih apa ya? Bisa lah, simpel gue lah istilahnya, masih gaul ya, maksudnya sembarangan ngomongnya pun belum kita pikirkan ke bagaimana menjaga perasaan dia ya, Iya. enggak. Karena kita masih satu setara gitu ya. Tapi kalau sudah senior, itu bagaimana menjaga sikap kita, saya pikir tidak sama kan dengan yang sebaya ya. Apapun yang dikatakan oleh senior kita itu harus tetap kita hargai. Harus Itulah dihargai. pendapat dia. Tetap kita hargai. Kalau merasa kita tidak bagus yang disampaikannya, ya kita diamkan saja, nggak usah dibantah, kita diam. Dengan kita mendiamkan, dia berpikir
berpikir, oh, berarti saya salah gitu ya. Jadi begitu caranya, kita diamkan saja, nggak usah ditanggapi. Karena seseorang itu kalaupun kita lawan, berarti melawan senior kita itu tidak boleh. Dalam hal struktural, senior itu harus dihargai. Ya, kalau kita merasa tidak cocok, nggak usah didengarkan. Ya, nggak usah didapat, kita diamkan saja. Terus kalau dia ke senior, boleh kita kasih saran. Ya, kasih saran yang tidak membuat senior kita itu merasa dia dikecilkan. Ya, Bu, bagaimana kalau begini? Ya, jangan kita mengajari, kita kasih saran agar dia tidak merasa sebagai senior itu merasa kecil ya, karena kita memberikan saran. Jadi kita harus menghargai pendapatnya dulu. Kalau kita masih tidak cocok, kita diam sebentar, baru kita kasih masukan bagaimana, kita tawarkan seperti itu. Kemudian kalau atasan, ya atasan kan kita harus loyal kepada atasan. Jadi apapun yang disampaikan kepada atasan kita kepada kita selagi itu bagus, ya kalau saya yang merasa itu adalah kewajiban mendengarkan apa yang disampaikan oleh atasan selagi itu adalah mendukung kemajuan sekolah. Ya, jadi itu harus dilaksanakan. Kalau menurut saya seperti itu, iya harus loyal kepada atasan. Ya. Kira-kira pernah nggak sih Bu, Ibu berbeda pendapat dengan atasan dan Ibu ingin menyampaikan pendapat Ibu? Ya, sering sekali ya. Dalam hal kebijakan pun sering ya berbeda pendapat kita dengan atasan. Tetapi sebetulnya perbedaannya hanya dari segi cara pandang saja. Cara pandang kita dengan kepala sekolah tujuannya sih sama. Tapi cara pandang dia berbeda dengan kita, ya kan? Sebetulnya kalau dari segi tujuan itu sama-sama itu ya tujuannya. Tujuannya sama-sama memajukan sekolah. Iya. Cuman caranya beda. Caranya yang berbeda. Iya, caranya beda. Jadi setelah saya pahami, oh iya betul juga yang dibilang kepala sekolah. Cuman saya yang beda caranya dengan kepala sekolah, begitu kan? Jadi kadang-kadang memang kalau cepat kita tanggapi, kita merasa tidak cocok dengan pendapat kepala sekolah. Kadang-kadang memang berbeda pemahaman kita dengan kepala sekolah. Tapi kepala sekolah itu kan sudah merupakan panutan yang harus kita contoh. Dia sudah lebih banyak pengalaman dari kita, ya kan? Jadi mungkin cara dia yang menyampaikannya yang kurang pas, tetapi sebetulnya tujuannya bagus, ya kan? Nah, itulah yang kita pahami. Banyak sekali memang. Banyak sekali ya Bu. Pemahaman. Ternyata kita sendiri yang kurang paham terhadap apa yang disampaikannya. Cara menyampaikan dia tidak kita pahami. Kalau bagus tujuannya itu bagus. Tujuannya sependapat dengan kita ya. Cuma cara menyampaikannya yang tidak kita pahami. Itu namanya miskomunikasi, misunderstand ya. Salah paham saja gitu ya. Itu hal yang biasa kok dalam suatu organisasi berbeda pendapat. Itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Oke. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Contoh kejadian saat Ibu mengambil keputusan secara langsung tanpa ada orang lain. Mengambil keputusan tanpa ada orang lain yang bisa diajak, yang bisa musyawarah Bu. Gimana kira-kira? Ya, kalau mengambil keputusan itu tentunya harus perlu dengan pemikiran yang matang ya. Kalau saya pribadi mengambil keputusan itu, ya saya renungkan dulu apa sih dampak negatif dan positifnya kalau diambil satu keputusan itu. Harus dipikirkan. Kalau tidak ada orang yang bisa kita ajak kerjasama, kita lihat dulu apa sisi baik dan sisi buruknya. Lihat dari sisi baik dan sisi buruknya. Iya, ada nggak manfaatnya? Baik, mana lebih banyak manfaatnya kalau kita ambil keputusan itu daripada keburukannya? Apa dampaknya kira-kira kalau kita ambil? Kalau lebih bagus lagi dampaknya, oke lanjutkan.
Kalau banyak ruginya, ya nggak usah. Nah, itulah triknya dalam mengambil keputusan. Kalau tidak ada lagi yang bisa diajak kerjasama. Dari hasil yang akan dicapai dari keputusan itu apa ke depannya. Oh gitu ya. Gitu ya. Pernah nggak Ibu kira-kira ketika Ibu mengambil keputusan dan kemudian dijalankan, Ibu merasa, aduh sepertinya ini keputusan yang salah ini, kayak gitu, harus diganti ulang gitu keputusannya. Pernah nggak kira-kira? Ya, namanya juga proses ya. Iya, namanya juga Proses yang biasa itu. Keputusan sudah kita ambil ternyata salah. Iya. Ya, terus kita belajar dari situ, belajar dari kesalahan, ambil lagi keputusan yang baru dari kesalahan itu. Itu namanya refleksi diri. Refleksi diri atas keputusan kita kemarin. Setelah dijalankan, ternyata banyak kegagalannya, Iya. kita ambil pelajaran, ambil lagi keputusan yang baru, belajar dari kesalahan tersebut. Sering terjadi seperti Sering itu. terjadi, ya, Bu? Ya, sebagai manusia biasa sering Iya. terjadi itu. Memang manusia tidak luput dari Iya, kesalahan ya. betul sekali ya. Bagaimana cara Ibu mengembangkan diri sendiri? Ya, kalau mengembangkan diri sendiri itu tidak perlu atas perintah atasan. Itu tidak perlu. Tidak perlu. Iya, nggak usah lah, atasan. harus ditunggu. Kamu kembangkan diri kamu sendiri, tidak perlu menunggu perintah siapapun. Karena namanya juga mengembangkan diri kita sendiri itu yang menginginkan kita berkembang diri kita sendiri tanpa menunggu perintah siapapun. Jadi kalau saya mengembangkan diri, saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keinginan saya, tanpa menunggu perintah dari orang lain. Nah, misalnya ada dia pengembangan kompetensi di sini, ya saya ikuti diklatnya tanpa disuruh oleh siapapun itu. Karena banyak sekarang media-media yang memberikan pelatihan ya secara online, ya dibayar. Dengan mengembangkan diri itu tidak perlu disuruh orang lain, haruslah kita itu sendiri yang memikirkannya kemana arah pengembangan diri kita. Harus ada kemauan diri sendiri. Dalam diri sendiri. Apa Apa kebutuhan yang kita inginkan itu ikuti. Apakah misalnya latihan menulis, apakah latihan membuat karya tulis, itu banyak sekarang pelatihannya. Apakah dengan belajar bahasa Inggris, ada pengembangan diri bahasa Inggris. Pokoknya kita ikutilah pengembangan diri yang sesuai dengan yang kita inginkan, tanpa menunggu perintah siapapun. Tanpa menunggu perintah siapapun ya. Iya. Karena kalau saya rasakan kembangkan dirimu disuruh orang lain ikuti ini, itu lebih terpaksa rasanya. Iya, lebih dipaksa, disuruh, bukan dari dalam hati ya kan. Tapi kalau kita sendiri yang menginginkannya, ya jadi kita sendiri yang membuat motivasi kita, itu lebih ikhlas rasanya mengembangkan diri itu. Tanpa menunggu perintah orang lain. Itu triknya saya buat. Jadi banyak sih pelatihan-pelatihan yang saya ikuti tanpa diketahui siapapun. Karena sekarang kan sudah canggih. Sudah canggih. Ya, sejak malam sama online ya. Iya, bisa kok kita ikuti pelatihan-pelatihan dari tawaran-tawaran dari media sosial banyak sekarang. Iya. Ya, tawaran ikut menulis gitu, ikut melatih diri berbahasa Inggris misalnya. Itu pernah saya ikuti seperti itu. Dan pernah ada saya dapatkan sertifikat menulis publishing, tapi belum terpublishing apa yang saya tulis tersebut masih gagal. Nah, dikasih kesempatan menulis sekian karakter, dikirim, belum lulus. Iya, cuma ada sertifikatnya juga. Sertifikatnya Iya, juga ya. sertifikatnya. Jadi kalau pengembangan diri itu tidak perlu ditunggu orang lain, ditunggu perintah atasan tidak perlu. Iya. Begitu. Ya baiklah. Selanjutnya kira-kira kan berdasarkan pengalaman Ibu yang sudah Ibu dapatkan ini udah banyak nih Ibu kan. Iya. Berdasarkan lokakarya dan yang lain-lain, Ibu sudah banyak mengikuti ya kan Bu? Iya. Saran Ibu kira-kira apa sih saran Ibu supaya junior-junior Ibu atau rekan-rekan Ibu yang lain-lain dan yang lainnya supaya bisa mengikuti pergerakan dari Ibu supaya bisa memajukan sekolah kita ini. Iya, betul sekali itu. Rasanya ya kita tidak berhasil dalam suatu kegiatan itu tanpa ada dia berbagi dengan orang lain. Iya. Guru penggerak itu harus bisa berbagi dengan orang lain. Minimal setengah dari sekolah itu
ruhnya menuju ke kita. Ya, istilahnya mereka mengikuti kita. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih bagus sesuai dengan keinginan daripada visi sekolah itu, kita itu masih gagal. Kita gagal. Setengah daripada personel yang ada di sekolah itu harus bisa kita pengaruhi untuk mengikuti tujuan sekolah itu. Jadi di dalam guru penggerak itu yang saya ikuti ada lomba karya sebanyak 9 kali. 9 kali lomba karya itu selalu pendekatannya adalah mampu menggerakkan orang lain. Mampu Menggerakkan orang lain, ya, mengembangkan diri dan orang lain. Bukan cuma diri kita yang dikembangkan, harus bisa mengembangkan diri dan orang lain. Jadi saya berharaplah kepada guru-guru yang terutama yang masih muda-muda, teruslah mengembangkan diri. Ikuti contoh yang sudah ada, terutama dalam hal pendidikan guru penggerak ini sangat bagus ini gaungnya ke depan. Ya, saya tidak menjanjikan, tapi saya sudah melihat bahwa dengan mengikuti guru penggerak itu kita belum lagi apa-apa yang mengajar itu, belum seberapa yang kita ajarkan itu ternyata. Ya, bahwa dalam pendidikan guru penggerak itu, guru itu adalah seperti petani rupanya. Petani dia ibaratnya. Siswa itu adalah benihnya. Gurunya adalah petani, siswa adalah benihnya. Jadi benih yang bagus kalau kita taruh di dalam tanah yang tidak bagus, maka tidak tumbuh. Ya. Jadi kalau seorang petani itu membuat bibit yang tidak bagus pun di tanah yang bagus, disirami, dikasih cahaya yang bagus, akan bagus. Hasilnya akan bagus. Jadi tidak tergantung kepada mutu daripada bibit ini, enggak. Mutu daripada bibit ini pun bagus, dia kalau tidak kita cukup kasih pupuk dan air dan udara, tidak akan tumbuh. Seperti itulah perbandingan seorang guru penggerak itu terhadap muridnya. Gurunya adalah petani, muridnya itu adalah benih. Baik, baguslah benih itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kemampuan seorang petani inilah bagaimana biar tumbuh benih itu. Seperti itulah cara kita di dalam sekolah ini. Belum ada apa-apanya kita rupanya selama ini sebelum kita mengikuti guru penggerak ini. Jadi kita harus menghargai potensi siswa kita itu. Manusia dilahirkan sama ternyata, sama-sama punya potensi. Cuman kemampuan seorang guru inilah bagaimana biar benih-benihnya itu, siswa-siswanya itu nanti berkembang atau tidak. Dengan cara pendidikan yang sekarang adalah pendidikan yang berpusat kepada murid, jangan berpusat pada guru. Ya, berpusat pada murid. Jadi murid itu sendirilah yang mengembangkan dirinya. Jadi orang-orang yang seperti itulah yang punya kemauan seperti itulah yang harus punya keinginan mengikuti jejak-jejak daripada guru penggerak itu. Ya. Jadi saya pun merasa tidak berhasil kalau tidak ada regenerasi yang akan mengikuti guru penggerak di sekolah ini. Sangat disayangkan sekali kalau tidak ada yang berantusias untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sudah dibuka bahwa sekarang angkatan ke-9, angkatan ke-10. Alhamdulillah sudah ada satu lagi, Pak Imadi ya. Pak Imadi sudah sedang dalam pendidikan guru penggerak. Saya harapkanlah ada lagi guru-guru penggerak berikutnya, karena semakin banyak di sekolah ini guru penggerak, saya yakin sekolah kita ini semakin bagus, banyak yang menggerakkannya. Karena pendidikan guru penggerak ini hanya orang-orang yang mampu mengikuti perubahan saja, dia menerima perubahan. Kalau orang yang pemikirannya tidak mau menerima perubahan, sudah selesai gitu, pokoknya sudah PNS, itu adalah orang yang sama dengan membunuh potensi dia sendiri. Ya, jadi orang yang mengembangkan potensi sendirilah yang bisa masuk ke guru penggerak ini. Jadi ya semoga lah kaum muda, guru-guru di sini, guru yang masih junior, punya potensi, terus mengembangkan diri, terutama dalam guru penggerak, diikuti karena banyak manfaatnya, terutama yang belum PNS. Ya, itu adalah peluang nanti untuk diperhitungkan sertifikatnya itu akan menjadi PNS, terutama dalam ASN. Itu salah satu persyaratan nanti. Oh, bisa diperhitungkan nanti. Ya, diperhitungkan dia diafirmasinya nanti dia bahwa dia sudah mengikuti pendidikan selama 9 bulan itu ya luar biasa itu. Harapannya kemampuannya sudah luar biasa sekali ya.
Jadi sudah bisa dipertimbangkan untuk menjadi ASN nanti. Itu salah satu keunggulannya. Walaupun dia PNS, walaupun dia non PNS silakan ya ikuti pendidikan guru penggerak itu. Jadi saya terus menggerakkan, mendorong guru-guru yang masih muda silakan mengembangkan diri tanpa ada suruhan dari orang lain. Ikutilah perubahan itu. Kalau nggak diikuti perubahan itu ya maka kita akan tertinggal itu nantinya. Hanya orang-orang yang mengikuti perubahan lah yang akan bisa menerima tantangan ke depannya. Itu dalam akan maju. Mau nggak mau kita harus mengikuti perubahan gitu ya. Mengikuti perubahan. Jadi saya merasa tidak berhasil kalau tidak ada regenerasi yang bisa saya kembangkan. Karena kan tujuannya adalah mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Orang lain pun harus dikembangkan. Kalau kita sendiri yang maju nggak bisa. Orang lain pun harus kita majukan. Namanya kolaborasi dalam membangun suatu organisasi yang seperti itu. Baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, itulah pengalaman-pengalaman berharga yang telah kita dapatkan atau cerita-cerita dari pengalaman Ibu Siti Horima sebagai guru penggerak sekaligus juga sebagai PKS kurikulum di SMK Negeri 1 Penyambungan. Mungkin kita bisa mengambil ilmu dan hikmahnya dari beliau. Banyak sekali yang bisa kita ambil ilmunya. Contohnya tadi Ibu itu sangat ingin tergerak dan memajukan sekolah ya Bu. Ya, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Menggerakkan. Oh ya itu. Bukan cuma diri sendiri, mengembangkan orang lain juga. Iya, Bu. Ya harus. Oh iya. Kita harus bisa mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain dan lingkungan kita juga harus dikembangkan. Karena kita adalah contoh tiru yang harus diteladani orang lain. Jadi kita sendirilah dulu yang harus kita perbaiki, baru dicontoh orang. Itulah yang namanya menggerakkan orang lain. Iya, harus seperti itu. Jadi saya sangat terkesan dengan apa tadi namanya istilahnya tagline-nya itu ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sangat bagus sekali. Memang tidak sangat bagus sekali ya. Memang pertama-tama nggak mungkin lah. Ternyata bisa potensi juga. kita yang tidak kita ketahui ternyata bisa. Kan sama dengan tagline-nya ya. Tidak mungkin menjadi mungkin rupanya. Iya. Itu bagus sekali itu. Bagus sekali. Iya. Ya baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang salah atau yang kurang berkenan atau ada yang kurang mengenakkan di hati, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya Bu. Terima kasih.